Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabih al-karim. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-qail bunya al-islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa sawmi ramadan wa hajjil bayt muttafaqun alaihi. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa hudan. Sekali lagi, mohon maaf ada kesalahan teknis. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam kajian rutin Markas Inayah Saudi Arabia bersama saya Al-Faqir ilallah Azza wa Jal dalam pembahasan Risalah Syarah Usul Iman karya Fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Kita telah membahas atau telah sampai pembahasan kita tentang rukun Islam. Insya Allah akan kita tuntaskan pada kajian kali ini dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun Islam. Rukun artinya bagian yang harus ada pada sesuatu. Rukun Islam artinya bagian dari Islam. Rukun iman artinya bagian dari iman. Rukun salat bagian dari salat. Itulah arti rukun secara bahasa. Sehingga jika tidak ada rukun atau jika rukun tersebut tidak ada, maka sesuatu
Yang dimaksud juga tidak ada. Seperti sekarang rukun Islam. Jika rukunnya tidak ada, maka Islamnya tidak ada. Rukun iman, jika rukunnya tidak ada, maka imannya tidak ada. Inilah pengertian sederhana dari rukun. Oleh karenanya kita patut memperhatikan rukun sesuatu. Apalagi rukun Islam. Apalagi rukun iman. Semakin bernilai sesuatu tersebut, maka rukunnya juga semakin urgent dan penting. Sehingga rukun Islam patut kita perhatikan sebelum mengetahui dan memahami bagian dari atau bagian-bagian yang lain dari Islam. Karena Islam itu ibarat sebuah pohon, memiliki rukun, dasar, ya, dan memiliki juga batang, dahan, serta buah-buah Islam yang tentu urgensinya bertingkat-tingkat. Urgensinya bertingkat-tingkat. Bagian Islam yang merupakan rukun tentu lebih penting daripada bagian-bagian yang lain yang bukan. Karena sekali lagi rukun itu merupakan bagian yang paling mendasar. Jika tidak ada rukun, maka Islam tidak akan ada. Baik. Rukun Islam yang kita ketahui, para ikhwan dan akhwat, ada 5, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada syahadah la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang sering kita sebut dengan syahadatan. Kemudian ada rukun yang kedua itu salat. Kemudian yang ketiga zakat. Ada yang keempat shaum. Ada yang kelima haji. Saya ingin sedikit mengomentari tentang urutan ini. Di sebagian buku pelajaran, itu saum didahulukan. Saum didahulukan dari zakat. Dengan alasan bahwa zakat itu ditunaikan setelah saum. Jadi yang dimaksud adalah zakat fitrah. Ternyata ini adalah pemahaman yang kurang tepat. Ya. Karena zakat yang dimaksud dalam rukun Islam adalah zakat harta atau zakat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal tertentu, harta-harta tertentu dengan bagian yang telah ditentukan dan waktu yang telah ditentukan. Yang sering kita sebut dengan zakat mal. Ini yang disebut rukun dalam zakat. Oleh karena itu, urutannya dia bisa jadi sebelum saum, karena tidak ada kaitannya dengan saum. Sedangkan zakat fitrah, meskipun wajib, bukan rukun yang dimaksud dalam hadis tersebut. Sekali lagi, inilah rukun Islam yang telah kita ketahui bersama. Syekh rahimahullah azza wa jalla membahas tentang 5 rukun tersebut ya, dengan singkat tentunya, karena pembahasan risalah yang ditulis oleh Syekh adalah pembahasan tentang akidah tentunya, sehingga Syekh tidak
menjabarkan setiap rukun yang memang nanti akan terkait dengan pembahasan syariat, ibadah, atau fikih. Dalam sholat saja misalnya, maka akan terkait dengan fikih sholat. Begitu juga saum, zakat, ya, dan haji. Namun pembahasan dalam risalah tersebut singkat, bahkan Syekh hanya menitik beratkan kepada hikmah disyariatkannya rukun-rukun tersebut. Insya Allah akan kita jabarkan selanjutnya insya Allah. Rukun yang pertama adalah syahadatan atau dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Inilah rukun pertama yang menunjukkan pentingnya rukun tersebut. Rukun syahadat adalah landasan bagi rukun-rukun yang lain. Rukun syahadat adalah pokok dari rukun-rukun yang lain. Sehingga urutan dua kalimat syahadat ini berada di urutan pertama yang menunjukkan bahwa dua kalimat syahadat adalah rukun yang paling pokok. Sehingga para ikhwan dan akhwat perlu kita kaji, perlu kita pahami, dan perlu kita dalami pemahaman tentang dua kalimat syahadat ini. Kalau ada yang bertanya, kita kan sudah syahadat. Kita kan sudah dilahirkan, bahkan kita dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang bersyahadat. Mungkin hingga kakek kita yang kesekian adalah beragama Islam. Dan kita keturunan dari keluarga Muslim. Tapi para ikhwan dan akhwat, kalimat syahadat ternyata bukan sekedar kalimat yang diucapkan. Karena kalimat syahadat memiliki makna, memiliki syarat, memiliki rukun yang patut kita ketahui bersama. Memiliki konsekuensi-konsekuensi. Maka pantas saja Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran bahwa syahadat yang kita ucapkan tidak akan memberi manfaat kecuali bila dilandasi oleh ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi syafa'ata illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun." Tidak akan memberi manfaat, tidak akan memberi syahadat yang dilantunkan, yang diucapkan, kecuali yang bersyahadat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang dilandasi oleh ilmu. Wa hum ya'lamun. Oleh itu kita akan menjabarkan secara singkat makna syahadat, kemudian syaratnya dan juga rukunnya serta konsekuensinya. Tentu ini memerlukan pembahasan khusus, namun tidak mengapa kita ulang dan kita ingatkan. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum kita bahas lebih lanjut hakikat syahadatan ini, ada satu pertanyaan. Syahadat tersebut hakikatnya memiliki dua sisi, yaitu syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah. Tapi mengapa dijadikan satu rukun? Inilah pertanyaan.
Mengapa dijadikan satu rukun? Kok tidak dijadikan dua rukun saja? Rukun syahadat kepada Allah dan rukun syahadat kepada Rasulullah SAW. Syekh rahimahullah menjelaskan dalam risalahnya. Mengapa dijadikan satu rukun? Pertama, karena Rasulullah SAW adalah muballigh anil, penyampai. Oleh karena itu, bersyahadat kepada Rasulullah SAW, ya, bahwa beliau adalah utusan dan hamba Allah dan utusan Allah Subhanahu wa taala merupakan penyempurna syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sempurna seseorang hanya bersyahadat kepada Allah saja dan meyakini bersaksi bahwa Allah adalah ilah. Nanti akan kita bahas makna la ilaha illallah. Tapi harus juga disertai dengan kesaksian bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu. Karena realitanya pada diutusnya Rasulullah SAW ada kaum yang tidak menerima Rasulullah SAW sebagai utusan. Sebenarnya Yahudi yang sudah termaktub dalam kitab mereka bahwa ada Rasul bahwa ada Rasul di akhir zaman, bahkan penutup para Rasul. Mereka mengetahui ciri-cirinya sebagaimana mereka mengetahui anak mereka sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tapi setelah diutus Rasulullah SAW dan orang Yahudi tahu bahwa ternyata Rasul yang dimaksud adalah dari bangsa Arab, maka mereka menolaknya. Padahal mereka meyakini bahwa Allah itu adalah ilah. Namun mereka mengingkari Rasulullah SAW, sehingga kesaksian mereka terhadap Allah tertolak. Tidak sah, tidak benar. Hanya bersaksi kepada Allah saja, sedangkan ingkar kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah yang dimaksud dengan bahwa syahadat kepada Rasulullah itu bagian penyempurna, sehingga tidak sempurna hanya bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan yang kedua, alasan yang kedua, bahwa dua kalimat syahadat ini adalah syarat sahnya ibadah kepada Allah. Syarat sahnya amalan yang dilakukan. Karena sebuah amalan, sebuah ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan dua syarat. Pertama, ikhlas. Karena Allah, ibadah tersebut ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah intisari dari syahadat, intisari dari kesaksian kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua adalah mutaba'ah. Ibadah tersebut harus dilakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, sesuai dengan syariat Rasulullah SAW. Dan syarat yang kedua ini adalah intisari dari syahadatul risalah, dari syahadat kesaksian kepada Rasulullah. Jadi tidak bisa dipisahkan. Dua-duanya adalah satu rukun. Karena sekali lagi ibadah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sah kecuali dilandasi oleh ikhlas dan mutaba'ah. Inilah alasan mengapa sekali lagi syahadatan atau dua kalimat syahadah ini dijadikan satu rukun. Baik. Kembali kita akan mengulas makna syahadah an-la ilaha. Bersaksi bahwa la ilaha, asyhadu an la ilaha.
La ilaha illallah sendiri para ikhwan dan akhwat, maknanya yang tepat adalah tiada sesembahan yang benar selain Allah Subhanahu. La ilaha, la artinya tidak ada, tiada, ilaha artinya yang disembah. Karena ilah artinya adalah ma'bud. Kata dasarnya aliha ya'lahu, ilahan. Aliha ya'lahu artinya abada ya'budu, menyembah. Ilah artinya yang disembah atau ma'bud. Nah, ini makna yang paling tepat. Sehingga tidak benar jika ilah diartikan Tuhan saja yang menciptakan, yang mematikan misalnya, yang menghidupkan, yang mengatur. Ini kata atau ini adalah makna dari kata Rob. Rob dan ilah berbeda kata dasarnya. Maka ilah yang benar adalah yang disembah. Yang disembah. Oleh itu makna yang benar adalah tiada sesembahan, tiada yang disembah, ma'bud. Kemudian ada kata yang tidak disebutkan dalam kalimat la ilaha illallah, tapi kata tersebut sangat jelas dapat difahami. Kenapa tidak disebutkan? Karena sangat jelas. Dan dalam dialek bahasa Arab, jika sesuatu itu sangat jelas, maka tidak perlu disebutkan. Ya. Maka itu tidak ada pertanyaan, kok mengapa tidak disebutkan? Sekali lagi, karena sangat jelas. Dan la ilaha illallah adalah kalimat berbahasa Arab. Apa kalimat tersebut? Kalimat tersebut adalah hakun. Kalimat hakun. Yang artinya adalah yang benar, yang berhak. Sehingga la ilaha tiada sesembahan hakun yang benar. Tidak ada sembahan yang benar. Yang benar disembah, yang benar diibadati. Ya. La ilaha tiada sembahan yang benar diibadati illallah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah makna yang tepat para ikhwan dan akhwat dari la ilaha illallah. Sehingga makna-makna yang selama ini kita pahami bahwa tidak ada pencipta misalnya selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, serta turunan-turunannya, pencipta, pengatur, ya, pemberi rizki dan seterusnya, kurang tepat. Kurang tepat mengapa? Dari dua sisi. Pertama, dari sisi bahasa yang merupakan yang dari sisi bahasa dan makna kalimat tersebut. Karena sekali lagi ilah tadi kita bahas, ternyata maknanya bukan Rabb, tapi ma'bud. Sehingga kurang tepat jika dipahami Rabb. Kemudian yang kedua, bertentangan dengan realita. Dengan kenyataan. Mengapa? Karena ternyata banyak Tuhan-Tuhan yang diklaim. Yang diklaim disembah. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ternyata banyak Tuhan-Tuhan yang diklaim. Ini mengklaim Tuhan. Matahari mengklaim Tuhan. Bulan bahkan mengklaim Tuhan-Tuhan yang memiliki nama. Ya. Dan
Sehingga makna tersebut bertentangan dengan realita yang menunjukkan tidak tepat. Yang lebih tepat sesuai dengan realita adalah kita katakan, kita pahami bahwa tidak ada yang berhak disembah. Ini yang benar. Karena memang yang berhak disembah itu hanya Allah Subhanahu wa taala di dunia. Sehingga sesembahan-sembahan selain Allah adalah batil, tidak benar. Inilah arti atau makna dari la ilaha illallah, sehingga kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi bahwa Allah adalah sesembahan yang paling berhak, sembahan yang hak, yang benar diibadati di dunia ini. Oleh karena itu, sebagai penegasan bahwa kalimat la ilaha illallah ini memiliki dua rukun. Ingat mana rukun sebelumnya, yang artinya bagian yang tidak bisa lepas, ya. Sehingga la ilaha illallah ini memiliki dua rukun yang tidak bisa dilepaskan. Kalau rukun ini tidak ada, maka la ilaha illallah juga tidak ada. Rukun yang pertama adalah rukun an-nafyu. La ilah. La ini adalah penafian, meniadakan. La ilaha. Rukun an-nafyu. Artinya meniadakan sesembahan-sembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Sembahan-sembahan yang tidak berhak disembah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan redaksi lain adalah sekutu-sekutu, syuraka. Disebutkan juga taghut, tawaghit, yaitu sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala yang arti kata dasarnya adalah sesuatu yang melampaui batas, taghin, yang melampaui batas. Mengapa? Karena makhluk tidak pantas disembah. Sehingga ketika makhluk tersebut disembah, maka telah melampaui batas ketika menyembah atau mengibadati makhluk tersebut. Maka sebut taghut, ya. Karena melampaui batas. Kemudian disebut juga dalam redaksi lain adalah andad, tandingan-tandingan. Ya, sebenarnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, andada, dan Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, an taj'al lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Nid atau andad adalah sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala yang diibadati. Kemudian yang harus dinafikan juga adalah al-muta', siapa saja atau apa saja yang ditaati selain Allah Subhanahu wa taala dalam kemuliaan. Inilah yang harus dinafikan, yang harus ditiadakan. Jadi la ilaha maknanya la ma'bud, la muta', ya, tidak ada andad, tadi sekutu, syuraka, sekutu-sekutu, andad, tandingan-tandingan yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Ini rukun nafi, peniadaan. Kemudian rukun yang kedua adalah al-isbat atau penetapan. Setelah kita tiadakan sesembahan-sembahan selain Allah, tandingan-tandingan selain Allah, sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetapkan, ya, bahwa ibadah tersebut hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya hanya Allah satu-satunya yang berhak diibadati. Inilah rukun la ilaha illallah. Dan inilah kalimat tauhid. Tauhid
harus memiliki dua rukun. Rukun nafi, meniadakan, dan rukun isbat. Karena jika hanya nafi saja, misalnya la ilaha saja, maka bukan tauhid. Ya. Atau hanya menisbat saja, illallah saja juga bukan tauhid. Maka tauhid harus memiliki dua rukun. La ilaha illallah. Saya kira sangat jelas dan gamblang. Inilah para ikhwan dan akhwat, hakikat la ilaha illallah yang harus kita pahami sebelum kita mengucapkan. Karena memiliki konsekuensi, memiliki tuntutan-tuntutan. Sehingga orang-orang kafir Quraisy ketika diajak oleh Rasulullah SAW untuk bersyahadat, mereka langsung menolak. Mereka langsung menolak, mengingkari. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak untuk mengucapkan la ilaha illallah, mereka enggan, menolak. Bahkan mereka mengatakan, aja'ala alihatina. Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan kami yang satu itu? Tuhan yang satu? Inna hadza la syai'un ujab. Ini adalah sesuatu yang aneh. Mereka memahami makna la ilaha illallah, maka mereka enggan mengucapkannya karena jika mereka mengucapkan la ilaha illallah, jika mereka bersaksi kepada la ilaha illallah, mereka wajib meniadakan Tuhan-Tuhan mereka. Ubal, Manat, Lata, Uzza. Tapi yang aneh bin ajaib, banyak dari kita mengatakan dan mengucapkan dan mengklaim syahadat la ilaha illallah, tapi banyak dari kita tidak mengetahui maknanya. Sehingga syahadat tersebut dicoreng, dirobek, bahkan diruntuhkan oleh ucapan kekufuran, terkadang oleh sikap yang akan membatalkan syahadat tersebut. Karena sekali lagi, la ilaha illallah memiliki konsekuensi meniadakan segala andad, kemudian ilah, syuraka, tawaghit, dan juga berkonsekuensi mentauhidkan, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagian dari konsekuensi la ilaha illallah juga adalah meninggalkan dan menjauhi nawaqidul Islam, itu pembatal-pembatal keislaman, kekufuran, kesyirikan, ya, kemunafikan yang akan membatalkan syahadat la ilaha illallah tersebut. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah ta'ala, makna-makna yang saya sebutkan tadi tentu berlandaskan dalil, ya. Bukan hasil pemahaman saya pribadi atau para ulama. Ada dalil-dalilnya, namun karena waktu yang sangat singkat tidak saya sebutkan. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan yang lebih luas untuk membahas secara khusus makna la ilaha illallah, syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan konsekuensinya. Karena inilah sekali lagi rukun yang paling pokok dalam Islam. Di atas rukun itulah kemudian dibangun rukun-rukun yang lain. Sehingga kalau rukun ini rapuh, rukun ini bahkan salah, maka tentu rukun-rukun yang lain juga salah. Waliyadzubillah. Untuk mengingatkan saja syarat la ilaha illallah, ada 7 yang disebutkan dalam satu bait yang sangat singkat. Mudah-mudahan bisa diperhatikan dan singkat insya Allah. Rukunnya 7. Yang pertama adalah ilmu. Yang kedua yaqin. Kemudian yang ketiga adalah ikhlas. Yang keempat adalah jujur, sidq. Yang kelima adalah cinta, mahabbah. Yang keenam adalah inqiyad, tunduk, patuh. Kemudian yang ketujuh adalah menerima.
Bait syairnya, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama' mahabbatin, wa inqiyadin wal qabulah. Sekali lagi, ilmun, ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidqu kama' mahabbatin, wa inqiyadin wal qabulah. Inilah 7 syarat la ilaha illallah yang tentu penjabarannya membutuhkan waktu. Mudah-mudahan sekali lagi nanti akan ada waktu khusus ya untuk membahas syarat-syarat tersebut. Artinya, bila syahadat yang dilantutkan tidak difahami maknanya, tidak diketahui konsekuensinya, tidak mengetahui rukunnya, kemudian juga syarat-syaratnya, maka syahadat tersebut apakah akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Inilah yang menjadi pertanyaan tadi di awal, bahwa sekedar syahadat, sekedar mengakui bahwa saya dari keluarga muslim, itu tidak cukup. Alhamdulillah, alladzi hadana li hada, alladzi hadana lil Islam. Alhamdulillah kita mengetahui atau kita dilahirkan dari keluarga Islam, alhamdulillah. Tapi kita dituntut untuk mengetahui lebih dalam, untuk mengetahui lebih baik tentang la ilaha illallah, sebagaimana kita mengetahui hal-hal lain. Di antara kita mengetahui seluk-beluk ilmu-ilmu yang lain. Di antara kita mengetahui detail-detail urusan-urusan dunia, urusan-urusan pekerjaan. Mengapa untuk syahadat yang kita lantunkan tidak pernah kita mendalaminya, tidak pernah kita mencoba untuk mengetahui detail-detail. Mari sekali lagi ini menjadi teguran dan renungan bagi kita sekalian. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Adapun syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga memiliki rukun dan makna. Ya, rukun yang pertama adalah bersaksi bahwa Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak patut diangkat ke level yang lebih tinggi dari seorang hamba, apalagi jika Rasulullah disandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyadzubillah. Rasul adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, abduhu. Bahkan Rasul adalah orang yang paling tinggi, ya, paling sempurna tingkat ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua adalah bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah. Sehingga patut kita muliakan, patut kita ikuti, patut kita bela, patut kita contoh, ya, patut kita jadikan pedoman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal-hal yang terkait dengan dua syahadat tersebut mudah-mudahan akan kita bahas lagi dalam pertemuan yang lain. Sekali lagi kajian kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan terus berlanjut, ya, sedikit demi sedikit insya Allah akan menjadi bukit, ya, akan banyak ilmu yang akan kita pahami tentang Islam ini. Bagaimana akhwat, demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.